Salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita awali aktivitas kita pada hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru yang Kau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk berangkat di dalam aktivitas kami melalui firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi tongkat bagi kami, agar satu hari ini Tuhan boleh dapat kami laksanakan, boleh dapat kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita yang tertulis dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-54. Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-54. Saya akan membacakannya untuk saudara terkasih. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Sekali lagi, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam pengajaran Yesus Kristus di dunia ini, Tuhan Yesus tidak pernah lepas mengajarkannya melalui metode yang bernama perumpamaan. Dengan sebuah perumpamaan, seseorang yang mendengar akan lebih mudah memahaminya dan lebih mudah mengerti apa yang ingin disampaikan. Karena banyak hal yang kita ketahui tapi belum tentu kita pahami. Dalam nas kita Lukas ayat yang 12, Lukas pasal 12 ayat 54 sangat jelas bagaimana Yesus memaknai sebuah perumpamaan mengenai gejala datangnya hujan, dengan tujuan ingin mengingatkan seseorang betapa pentingnya sebuah pemahaman di tengah-tengah kehidupan seseorang. Dan memang dalam perumpamaan ini, bagaimana Yesus mengungkapkan sebuah gejala akan datangnya hujan, sehingga ketika orang sudah memahami akan datangnya hujan, seseorang akan dapat bertindak melakukan segala sesuatu. Dalam konteks ini, petani pasti akan memulai yang melakukan bercocok tanam. Itulah yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan inilah betapa pentingnya yang harus dimiliki oleh seseorang, yaitu memahami segala sesuatu atau mempunyai suatu pemahaman yang harus hidup dalam diri seseorang. Karena dengan memahami segala sesuatu dapat diketahuinya, dan dengan memahami segala sesuatu dia pasti dapat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak prematur. Kita lihat dalam satu contoh bagaimana Raja Salomo yang memahami terlebih dahulu suatu peristiwa, masalah yang di hadapan dia. Kita lihat bagaimana perebutan dua orang perempuan yang memperebutkan satu orang anak. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Salomo jelas bagaimana dia memahami seorang ibu, naruri seorang ibu, sehingga melalui hikmat yang dari Tuhan dia memperoleh pemahaman bahwa seorang ibu tidak mungkin tega untuk membunuh anaknya sendiri. Kita lihat dengan pemahaman Raja Salomo memperoleh yang namanya suatu keputusan yang luar biasa yang membuat sukacita di tengah-tengah kehidupan. Dan oleh sebab itu, di tengah-tengah aktivitas kita, marilah kita membawa suatu pemahaman agar kita boleh bertindak, bersikap dengan bijaksana. Pahamilah keluargamu. Seorang suami hendaklah memahami istrinya. Seorang orang tua hendaklah memahami anak-anaknya. Karena pemahaman adalah suatu tingkatan yang tertinggi dari pendidikan. Tingkat tertinggi pendidikan adalah memahami segala sesuatu. Pemahaman tidak diperoleh
berdasarkan atau diikat hanya berdasarkan institusi atau akademik, tetapi pemahaman diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang dilaluinya. Makanya Abraham sangat memahami bagaimana Allah bertindak dalam hidupnya. Kalau di dalam Kejadian sangat jelas dipakai kata ar-hadefarim. Dari segala sesuatu yang telah dilalui oleh Abraham, Abraham sangat jelas memahami siapa Allah itu di tengah-tengah kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, marilah kita berangkat untuk memahami segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih memahami perkataan Tuhan, firman Tuhan, agar kita boleh menilai seperti yang dikatakan Yesus di ayat 57, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, firman Tuhan yang memberkatkan kami untuk dapat beraktivitas dalam hari ini. Biarlah kami Tuhan memahami segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami tahu bertindak, tahu menilai dan bersikap, sehingga melalui sikap kami memperoleh sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami di tengah-tengah segala aktivitas kami, agar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sertai juga Tuhan perjalanan hidup kami di tengah-tengah keadaan kami saat ini, agar di dalam kasih dan naungan Tuhan. Sertai juga Tuhan perjalanan gerejamu ini, agar boleh menjadi berkat sukacita bagi seluruh jemaat-Mu, sukacita bagi sekitar di gerejamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itu menyertai saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin.